ngapain? Apaan sih? Tadi gue lagi foto-foto. Oh, foto-foto. Tapi nih ya, Van, gue lihat-lihat ya, pose lu tuh kayak jadul dan laulek nggak jelas gitu sih. Padahal gue udah pakai pose ala-ala loh, Zri. Tapi kayak gimana ya, Van, kayak kurang model gitu, kurang fashion gitu. Kok lu tega Ya sih? Allah, Van, nih coba nih. Kalau misalkan gue kasih nilai ya, 1 sampai 10, gue bakal kasih nilai lu 4 sih. 4 dari 10. Gue kira kita temen, Zri. Aduh, mohon maaf banget ya, Van. Meskipun teman, gue juga harus jujur sama lu. Soalnya bener-bener jelek banget, Van. Sorry to say. Tapi ya, jangan khawatir. Karena di episode kali ini, kita kedatangan seseorang yang luar biasa banget dari dunia fashion dan content creator. Waduh, jadi dia bisa bantuin gue nih? Bener banget bisa bantuin lu. Dan gue yakin juga, sobat kreatif yang ada di rumah pasti penasaran banget. Sama sih, gue penasaran banget. Cuma Penasaran bisikin. kan? Oke, tapi gue gak bisa ngetes sekarang. Jadi, sobat kreatif yang ada di rumah, jangan kemana, tetap di Five Talk. Nah, sobat kreatif, tadi di depan gue udah bilang kalau misalkan hari ini Five Talk kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu seorang content creator, tiktoker, fashion model, dan juga dulunya seorang anggota Paskibraka. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut ini dia, Kak Alifa. Hai. Halo. Hai Kak. Hai. Nah, mungkin kita sambut juga kali ya sobat kreatif yang di rumah. Aku manggilnya kreatif ya? Yes, kreatif. Oke, hai sobat kreatif. Halo, semangat. Yeay. Halo sobat kreatif, welcome to Five Five Talk. Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Gimana nih Kak, di siang hari yang cerah ini, gimana kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Lagi menjalani beberapa kesibukan aja sih, tapi so far so good. Alhamdulillah. Ya, bener, gimana, Alhamdulillah. Kak? Tadi panas atau hujan Kak? Agak panas banget sebenarnya. Panas banget ya. Panas tapi ya udah nggak apa-apa. Gak apa ya. Nah, kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Alifa belakangan ini apa aja sih Kak? Jadi aku karena statusnya masih mahasiswa, aku ada kewajiban untuk menyelesaikan skripsi. Jadi aku lagi penuntasan skripsi aku. Terus lagi aku freelance-nya di fashion model, sama aku bikin konten aja. Jadi walaupun di akhir perkuliahan tetap harus produktif ya. Iya, harus tetap Nggak dong. tetap kuliah aja, kita ada kegiatan Iya, yang lain. betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kakak ngambil jurusan ilmu komunikasi, terutama di UPN Veteran Jakarta? Ngambil jurusan ilmu komunikasi itu sebenarnya karena aku dari SMA-nya tuh udah jurusan IPS kan. Jadi kalau IPS kan nggak bisa ke yang eksak gitu. Yes. Nah, terus aku itu arahannya, aku tuh suka ngomong. Cuman aku nggak mau yang ngomongnya tuh omong kosong. Oh, jadi Aku harus mau yang ada berbobot isinya, berbobot, terus ada tekniknya gimana sih cara komunikasi. Dan aku pengen belajar komunikasi itu sebenarnya nggak cuma ngomong aja kan, tapi ada teorinya lah, terus komunikasi ada yang dari visual lah gitu kan. Nah, aku tuh seneng nih sama yang berbau-bau cerita atau bau-bau kayak dengerin orang, storytelling itu tuh seneng. Tapi aku nggak tahu nih wadahnya tuh harus kemana ya. Nah, tapi kalau misalnya searching tentang ilmu komunikasi atau apa sih sebenarnya pekerjaan yang aku tuh suka kayak ngelihat orang bawain berita, news anchor. Aku suka dengerin orang tuh siaran radio. Oh, radio ya. Ya, nah terus aku searching lah kalau mau ke prospek kerja yang kayak gitu tuh aku harus masuk jurusan apa, komunikasi. Dan setelah research juga, oh ternyata ini yang paling cocok sama aku. Sesimpel aku tuh suka pekerjaan apa di masa depan aku kayak gitu. Makanya aku milihnya komunikasi, terus masuknya di sini. Jadi sesuai passion banget. Sesuai ya. passion aku. Nggak tahu sih kalau misalnya keterimanya di jurusan lain, kayaknya nggak bakal fun sih kuliahnya. Tapi enjoy ya Kak di komunikasi. Enjoy banget, Enjoy. alhamdulillah. Oke nih Kak, tadi kan di awal aku udah nyinggung ya kalau misalkan Kakak itu seorang fashion model. Nah, aku pengen nanya, udah berapa lama sih Kakak bergelut di dunia model gitu Kak? Jadi sebenarnya awal mula jadi model tuh aku dari tahun 2011. Berarti itu aku SD kelas 6. SD ya? Iya. Awalnya tuh di situ ya, karena waktu itu aku punya tetangga, dia kerja di salah satu majalah remaja ya dulu, majalah remaja, dan dia itu lagi butuh model gitu. Dikasihlah fotoku sama bundaku.
Nah, abis itu aku dipanggil ke studionya, udah photoshoot. Dan itu tuh berlanjut selama 5 tahun ke depannya, sampai 2000 berapa? 15 atau 2016 gitu. 2016. Iya, non kontrak sih, cuman aku langganan dipanggil terus. Modelnya Iya, jadi ya? modelnya. Remaja dulu kan belum pakai hijab kan. Tuh, awalnya dari situ, makanya aku punya basic bisa gaya, punya basic gimana sih cara senyum di kamera tuh bisa. Tapi itu terhenti karena aku lolos paskibraka, jadi aku harus milih di antara satu itu. Itu adalah dua bidang yang nggak bisa disatuin, nggak bisa bersatu. Jadi mau milih jadi model yang harus jaga kulit, jaga muka, atau masuk paskibraka yang itu tuh udah pasti bakal dijemur di bawah matahari. Ya udah, aku akhirnya pilih paskibraka. Nah, abis itu setahun setelah jadi paskibraka aku berhijab. Jadi aku berasa itu mulai dari nol lagi, bener-bener dari nol, bener-bener apa ya, rasanya tuh kayak, duh, kok nggak ada job ya, kok nggak ada job photoshoot, kok waktu itu belum ada endorse tuh, hanya masih dikit-dikit lah. Mikirnya tuh masih, kenapa ya belum ada job photoshoot, gue mau lagi loh foto kayak waktu itu gitu, kayak ih pengen banget. Sampai akhirnya mungkin alhamdulillah jalan dan jawaban itu yang aku tanya-tanyakan itu terbuka pas aku tahun lalu 2021. Iya, itu awalnya orang-orang kayaknya kenal aku dari TikTok mungkin. Nah, dan ditambah aku punya basic model, jadi itu berjalan begitu aja, alhamdulillah sampai sekarang. Ya, keren banget nih Kak. Alhamdulillah. Perjalanan yang begitu panjang ya Kak. Iya, panjang dan lika-liku. Udah 2022 berarti udah 11 tahun. 11 tahun, walaupun ada skipnya ya, ada sempat ke Tapi pause keren gitu. banget dari model terus ke paskibra. Itu kan kayak belok Nah, itu ya. kayak berbalik gitu. Iya, wah seru banget ya perjalanan dari Kak Alifa ini. Nah, teman-teman yang ada di rumah jangan kemana-mana ya, karena kita masih akan bincang-bincang lebih lanjut dengan Kak Alifa, dan tetap terus di Five Talk. Balik lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Nah, bersama Kak Alifa lagi nih kita. Boleh dong Kak ceritain awal mula Kakak jadi content creator di TikTok. Yang semua ini pertanyaan lucu banget tahu. Jadi sebenarnya mungkin ya aku ada jiwa-jiwa kayak content creator gitu. Cuman aku nggak tahu gimana cara menyalurkannya, dan aku nggak punya tempat bertukar cerita atau bertukar pikiran yang tepat saat itu, waktu itu. Nah, terus habis itu aku sama partner bertiktokku ini Partner berTikTok. sama cowokku ini tuh, jadi emang kita berdua tuh suka ngonten, dianya emang handal pegang kamera, dia fotografer, videografer, akunya ada basic model. Nah, karena kita suka kayak apapun tuh di videoin gitu loh, kita tuh orang kayak gitu. Nah, waktu itu lagi ada ide aja kayak jalan-jalan yuk ke MRT. Aku suka naik MRT soalnya. Ya udah ayo. Terus habis itu kita bawa tripod gitu, beneran tripod terus kamera gitu. Ya udah, kita sesuka hati kita, itu tuh bener-bener natural banget di MRT itu. Terus waktu itu terbatas karena hujan kan, jadi aku nggak bisa keluar gitu loh. Udah, jadi aku di MRT aja. Udah jadi videonya, jadi dia ngasih footage-nya ini. Ya udah, aku yang edit. Waktu itu kalau nggak salah dia yang edit tapi pecah-pecah apa gimana gitu. Ya udah, sini aku yang edit dan aku yang upload. Ya upload aja ya di TikTok kamu. Terus aku bilang oke. Terus aku upload itu. Terus aku upload nggak menargetkan apapun karena aku suka aja. Karena kita suka. Terus pas di-upload, aku inget banget aku main bareng temen. Nah, terus sampai di rumah temen aku bilang, kok bisa sih video lo yang like banyak banget, kayak udah puluhan ribu apa. Terus aku malah kayak, oh video apa ya gitu, soalnya aku lupa gitu kan. Ini video yang di MRT. Terus aku langsung ngabarin cowokku, wah kita FYP. Dan itu udah banyak banget. Akhirnya dari situ tuh banyak yang nanyain outfit, banyak yang outfit aku saat itu kan. Banyak yang nanyain outfit. Kalau ke cowok aku banyak nanyain kameranya apa, kayak gitu. Nah, itu awal mulanya sampai akhirnya karena kita berdua ngerasa, oh ini nih peluang untuk kita bisa ngembangin ini. Akhirnya kita selalu membuat konten yang setipe dengan itu. Jadi akhirnya dari yang jarang ketemu bisa jadi seminggu sekali ketemu hanya buat konten, buat stok konten. Jadi memang tanpa direncanakan ya Kak, rezeki gitu ya. Rezeki, alhamdulillah.
Nah nih Kak, aku pengen nanya nih, tadi kan kakak berdua ya sama mas pacar nih ya Kak. Nah, aku pengen nanya gimana sih Kak kakak ketemu sama mas pacar tuh awalnya? Awalnya tuh bukan baru-baru ini, jadi awal ketemu tuh tahun 2016. Wow, Iya. udah lama ya. Aku calon paskibraka dari kota aku dan dia calon paskibraka dari kotanya. Oh, jadi kakak paskibraka provinsi ya? Iya, aku ketemunya di seleksi provinsi, tapi kita dari kota yang berbeda, dari satu provinsi itu. Ketemu di sana, paling cuma lihat-lihatan doang sih. Habis itu sesama calon paskibraka follow-followan kita. Udah selesai sampai di situ aja. Aku yang lanjut ke provinsi, dia nggak lanjut. Abis itu udah baru tiba-tiba kayak namanya juga kayak ada suka sama suka gitu. Aku kayak berusaha nyolek ke temenku gitu loh, kayak boleh kayak temenan gitu. Ke apa ya, kayak kok nge-story bareng sih, terus temen aku juga bilang, oh mau kenalan juga kok Pak. Oh ya udah. Jadi itu baru tahun berapa? 2020 lagi. Oh, agak sempat kepisah 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi awal pertemunya unik banget di paskibra ya Kak. Gitu doang udah, kayak lihat-lihatan aja udah. Nah nih Kak, aku pengen nanya lagi nih. Selama kakak menjadi content creator ini nih, ada nggak sih Kak hambatan dan tantangan yang kakak rasain gitu? Yang aku kira sebenarnya itu tuh bukan hambatan atau tantangan ya. Jadi content creator tuh kayaknya ya udahlah membuat konten. Oh, kontennya hanya begini begitu. Ternyata ya Allah, hambatannya banyak banget. Kalau pertama dari aku berdua. Aku kalau berdua bikin konten berdua, hambatannya adalah jarak. Karena aku LDR, beda kota. Sekarang beda kota juga, masih beda kota. Terus sama-sama masih kuliah dan kuliahnya juga beda jurusan, jadi beda kepentingan. Ya, itu pertama. Yang kedua, sulitnya mempersatukan dua kepala yang berbeda. Aku beda kepala sama cowokku. Jadi untuk menyatukannya tuh mesti bonding berapa lama baru kayak oh iya ternyata kita begini ya kontennya. Terus abis itu hambatannya adalah ide sih. Ide dan apa yang netizen suka. Aku udah banyak banget coba beberapa bentuk konten, tapi banyak yang nggak FYP juga. Jadi bingung sebenarnya tuh apa sih netizen sukanya dari kita, sampai akhirnya kita nemuin formula. Oh alah, netizen, kalau aku lagi berdua ya, netizen tuh sukanya sama yang bucin tapi nggak alay mungkin, atau bucin tapi bucinnya tuh yang kayak lucu banget, yang natural, nggak dibuat-buat, kayak gitu. Itu hambatannya menemukan formulanya itu tuh sampai sekarang pun juga masih disempurnakan gitu loh. Dan ya udah balik lagi ke hambatan jarak, karena jarak jadi aku harus konten sendiri dengan gayaku dan brandingku sendiri. Waktu juga susah ya. Waktunya susah, waktunya nggak banyak kan, hanya dari siang malam udah selesai. Nah, terus aku juga mau nanya nih Kak, sebetulnya kan aku sama Fazri pengen bikin TikTok juga gitu habis ini. Nah, ada nggak sih Kak tips and trick buat jadi content creator di TikTok? Aduh, aku sebenarnya aku masih belajar juga untuk menjadi content creator. Di luar sana tuh banyak banget content creator yang udah jago-jago banget, yang aku nyebut mereka tuh emang content creator, sedangkan aku ini baru pemula lah. Aku kan nyambi-nyambi gitu kan. Tips and tricknya sih rajin-rajin lihat referensi. Apa sih yang lagi hype banget nih di TikTok, Instagram atau apa tuh yang lagi hype tuh ikutin aja. Dan menurutku idealis tuh nggak apa-apa, cuman kita harus ngikutin apa yang sebenarnya netizen suka. Ikutin aja dulu alurnya. Kalau kalian udah nemu temponya, baru kalian bisa membentuk branding diri kalian sendiri gitu. Aku juga awal-awal tuh ikut, mau ada brief ini ya udah ambil aja sampai akhirnya aku menemukan oh aku sekarang begini gitu loh. Jadi kalau aku membuat konten yang orang lain suka tapi dengan gaya aku gitu. Pokoknya harus nemuin dulu kita tuh maunya kayak gimana, dan gak usah idealis kayak gue nggak mau kayak gini, pokoknya jangan, udah ikutin aja untuk pemula. Terus di ini sih ini pelajaran buat aku juga, harus di list, ditulis mau bikin konten apa hari ini, referensinya dari video-video apa aja, baju yang harus dipakai apa aja. Itu juga jadi pelajaran buat aku, karena sebenarnya susah loh untuk mengkonsistenkan itu tuh susah. Aku juga masih skip, cuman langkah-langkah aku tuh yaudah deh hari ini coba, hari Selasa lagi kosong, aku mau bikin konten outfit, bajunya ini, konsepnya ini. Udah nanti langsung dibikin. Atau enggak minta, kalau ada temen mintalah bantuan temen.
Jadi panjang ya jalannya, itu nggak gampang ya. Susah, tidak ada pekerjaan yang sulit, Ya, nggak ada gampang. pekerjaan yang mudah gitu, nggak ada yang plek-plekan mudah gitu, nggak ada. Jadi di jalannya proses. Tapi Kak, Kakak punya nggak pengalaman yang kayak mengesankan banget gitu selama jadi content creator di TikTok? Sama jadi content creator atau ini kali ya, atau fashion model kali ya, duanya. Boleh, dua-duanya boleh. Kalau jadi content creator yang mengesankan apa ya? Aku belum pernah ngerasain yang namanya punya pasangan tapi apa ya, produktif gitu loh. Dari dulu tuh pasti selalu kayak apa ya, punya pasangan terus diem-diem gitu, nggak ada produktif. Nah itu tuh produktif, jadi kita diundang ke sini berdua, diundang ke sana berdua, jadi lucu banget. Kayak apa ya, jadi kayak ngedate-nya kerja gitu tuh. Itu pengalaman buat aku sih. Terus kayak pengalaman yang nggak pernah aku berdua temuin sama cowok aku adalah diketahui banyak orang. Tiba-tiba kita lagi di MRT, ada yang nge-DM aku, "Kak, aku ngeliat kakak di MRT barengan sama cowok kakak." Kita langsung kayak, serius gitu kan, kayak oh alah ternyata gini ya rasanya. Tapi itu kan pengalaman-pengalaman enak aja ya. Nggak enaknya ada mungkin kayak kalau ada endorse masuk, ada brief yang nggak sesuai, yaitu kan sebagian yang nggak enaknya. Kalau misalnya di fashion model, itu lebih banyak pengalaman yang aku rasa kayak wow, aku baru pertama banget nih ketemu pas aku kerja sebagai model. Yang paling aku ingat adalah aku pertama kali dapet job photoshoot di Jogja, di mana aku belum pernah ke Jogja sama sekali. Jadi pas ada photoshoot di Jogja, aku ke Jogja, aku kesananya sendiri naik kereta. Udah baru pertama kali sendiri, walaupun kesana ketemu tim sih. Cuman akhirnya kesana sendiri naik kereta, terus aku melihat begini Jogja yang dari dulu gue idam-idamkan gitu. Itu salah satu yang yang nggak aku lupain sih, pertama kali ke Jogja tuh gara-gara kerja. Sama paling yang berkesan ya ketemu orang-orang baru lagi, mau itu menyenangkan atau enggak, aku ketemu sama apa ya dengan menjadi fashion model ini aku jadi banyak pergi ke kota ini, ke tempat ini atau tempat itu yang jarang banget aku temuin gitu. Atau kadang bisa nonton, kayak kemarin aku nonton Krisdayanti ada di fashion show-nya brand gitu. Aku kayak, kalau nggak kayak gini aku nggak bakal ngelihat mereka deh, kayak seru banget ya ternyata. Itu emang hal-hal kecil tapi berkesan banget di aku gitu loh. Jadi pengalamannya itu nambah terus. Ya nih Kak, aku juga pengen nanya lagi nih Kak. Nah, kan sebagai content creator nih, Kakak kan kesibukannya juga banyak ya. Bagaimana sih cara Kakak ngebagi waktu antara jadi content creator dengan kesibukan yang lainnya? Gimana tuh Kak? Susah nih ya. Agak sulit ya Kak? Aku waktu itu aku kena kuliah online ya. Pas pandemi kena kuliah online. Jadi jangan ditiru ya. Aku kadang kuliahnya sering aku tinggalin gitu. Terus ya udah, waktu itu belum ada pekerjaan yang membludak banget gitu loh, belum ada job gitu. Itu masih kuliah, tapi tiba-tiba ada job gitu. Kalau rasa-rasanya ini kuliah aku bisa tinggalin, tapi aku tetap kerjain tugasnya, aku ambil job gitu loh. Aku sering banget kayak gitu. Pokoknya gimana caranya job jalan, tapi aku ada spare waktu untuk kuliah. Seenggaknya nih ngerjain tugas aja gitu. Ini harus penuntasan nilai kuliahku, aku targetkan harus tetap bagus dan aku nggak mau ninggalin kuliah ini karena ya ini kuliah apa yang aku mulai dan apa yang harus aku selesaikan. Tapi kalau udah makin kesini, aku kepentingannya hanya skripsi. Jadi gimana caranya kalau freelancer, kan kita bilangnya freelancer ya, content creator, fashion model tuh freelancer. Jam kerjanya tuh bisa 2 minggu full, tapi bisa seminggu tiba-tiba kosong, nggak ada job. Nah, di seminggu ini waktunya aku menyelesaikan apa yang belum aku tuntaskan. Gitu loh. Dan kalau misalnya aku lagi full job tapi aku ada yang urgent banget nih skripsi, misalnya ada yang nawarin aku, "Alifa, yuk photoshoot," aku bisa bilang enggak, entah itu aku mau skripsian atau aku pengen di rumah aja sama keluarga. Itu aku bisa. Jadi pinter-pinternya kita aja, tapi banyakan job yang aku ambil karena aku seneng sama kerjaan itu. Jadi kayak capek tapi kok tetap diambil ya. Itu ya, Kak? Iya, tapi kalau emang udah capek banget, aku rasa aku udah jarang di rumah nih, aku di rumah cuman malam, oke, aku nggak ambil. Kenapa? Ya aku lagi nggak mau ambil. Aku lagi ada skripsi, aku lagi ada ini itu, ya udah gitu sih aku cara bagi waktunya. Jadi kita set the priority dulu benar. Jadi prioritas mana yang kita mau. Karena ada skripsi itu mungkin untuk sebagian orang bukan prioritas, tapi untuk aku prioritas. Jadi aku masih, aku harus skripsi dulu. Dan aku ngasih pengertian juga ke orang-orang kalau
aku ini nggak apa-apa kalau mau ngepres aku untuk kerja, tapi aku masih harus menyelesaikan skripsi. Jadi boleh press aku pas skripsiku selesai, dan aku harus tahu diri juga. Aku makanya kejar skripsiku terus biar ya cepet selesai, aku kerja dengan tenang, nggak ada tanggungan apapun lagi. Keren banget ya, tetap menjalankan kuliah prioritas utamanya di rumah, keluarga, dan tetap kerja juga. Wow, keren banget ya Van. Iya. Nah, setelah dari tadi kita udah nanya-nanya nih ke Kak Alifa. Sekarang aku sama Fazri pengen ngajak kakak main. Oke, gamesnya adalah This or That. Wow. Jadi nanti aku sama Fani bakal ngasih 2 pilihan ke Kak Alifa. Jadi Kak Alifa harus jawab dengan cepat dan spontan ya. Nggak boleh ada jarak-jarak, jadi harus spontan. Oke. Siap Kak? Oke. Oke, udah siap belum nih, Kak Alifa? Oke, siap. Oke. Siapin. Oke, pertanyaan yang pertama. This or That? Fashion muslimah atau daily wear? Daily wear. Wih, kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Karena aku ingin membuat branding influencer hijab, tapi bukan yang terbatas gitu loh fashionnya. Karena kalau misalnya kita kayak kayak dress atau gamis gitu, mungkin orang berpikirannya, oh nanti bolehnya hanya baju yang bisa terbilang syari aja. Nah, aku nggak mau branding aku kayak gitu, karena bukan berarti berhijab itu memang membatasi, tapi kita tidak terbatas dalam fashion. Wow. Jadi masih bisa melampaui. Masih bisa gaya dong. Oke, lanjut lagi nih. This or That? Pilih S2 atau lanjut berkarir? Karir. Wih, gak apa dong. Oh, tak ada pilihan ya. Doain ya, abis itu aku bisa nyambi S2, Amin ya Allah. Kenapa nih Kak? Kenapa karir? Karena aku senang dengan pekerjaanku, dan nggak perlu dibayar dalam kerjaan ini. Aku senang, apalagi pekerjaan ini yang menguntungkan untuk aku, untuk bisa menghidupi aku, bisa jajan-jajanin orang tua aku, bisa memenuhi kebutuhan. Kenapa enggak? Karena sesuai banget gitu ya, Iya, passion sesuai. sama Jadi hobi. enak ngejalanin juga, nggak Karena beban aku ya. udah suka sama pekerjaan itu, jadi suka. Oke. Aku lanjutin. Dan ini yang terakhir nih Kak. This or That? Pilih fashion model atau content creator? Aduh, susah nih. Ayo. Fashion model. Kenapa tuh Kak? Pilih fashion model. Aku suka difoto, aku suka bergaya, aku suka kenal sama orang-orang. Tapi bukan berarti aku nggak suka jadi content creator. Tapi kalau content creator tuh banyak lelahnya tuh, lelah batin, kayak aduh lelah mikir, lelah nanti dapat jawaban dari netizen gitu kan. Cuman aku tetap melakukan itu gitu. Tapi kalau disuruh milih, fashion model, itu pekerjaan. Kalau content creator tuh pekerjaan yang aku hasilkan sendiri. Tapi kalau fashion model kan bekerja sama dengan orang lain. Jadi saat ini fashion model. Tapi aku sadar kalau fashion model itu bukan pekerjaan menetap. Jadi aku nyambi sama content creator gitu. Pokoknya harus kreatif terus ya. Iya, dituntut Apa kreatif. aja peluang yang ada. Jadi harus dilihat nih peluang yang bisa kita ambil gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah, aku kan juga mau nanya nih Kak. Kak Alifa kan bisa dibilang model yang berhijab sekaligus content creator ya. Nah, Kak Alifa suka kepikiran nggak sih kayak seorang model berhijab di mata netizen dan audiens kakak tuh kayak apa sih? Jujur nggak pernah nanya-nanya, karena aku memposisikan diri aku kayak udah kayak mahasiswa biasa. Jadi aku nggak pernah nanya ke teman-teman aku gitu loh, kayak sebenarnya pandangan lo gimana sih tentang fashion hijab. Paling aku hanya dengar segelintir aja sih. Oh, keren. Wih, kerjanya photoshoot, enaknya kerjanya photoshoot, atau enaknya dapat endorse gini gitu. Tapi dalam hatiku aku cuma bisa bilang, iya itu enaknya, yang ada di luar tuh enaknya. Gak enaknya tuh nggak kita ceritain, tapi kita yang ngerasain gak enak. Nah, itu tadi udah disinggung sedikit ya sama Kak Alifa. Jadi apa sih Kak? Kan orang mikirnya kayak enaknya doang ya. Kalau nggak enaknya itu gimana tuh Kak? Kok bisa diceritain? Apa ya, kalau mungkin pegawai tetap kantoran, itu mungkin dia punya gaji yang sesuai. Tapi kalau freelancer bisa nilainya bisa naik banget, tapi sekali turun bisa turun banget. Dan ini bukan pekerjaan tetap, kita harus ingat itu, kita bukan pekerjaan tetap, jadi kita harus dituntut kreatif. Belum lagi netizen yang selalu maaf ya, netizen emang
Nggak, tapi netizen itu aku bisa sampai sini karena dukungan netizen juga, tapi aku mempertahankan branding aku yang seperti ini susah karena aku nggak bisa ngikutin apa mau netizen, sedangkan netizen itu selalu mau aku yang Khalifa maunya kayak gini dong, kayak gini, aku nggak bisa begitu terus karena aku punya kadarku sendiri. Belum lagi nerima hujatan-hujatannya, omongan-omongan orang. Belum lagi apa ya, kalau misalnya kita ada blunder sedikit, itu tuh kayak udah bisa merusak karir dan sebagainya. Terus nggak enaknya ya duka kali ya. Ini kalau photoshoot tuh nggak selalu enak. Aku photoshoot kadang di alam, yang harus ngikutin alam. Dari panas ke panas, kena hujan, dan itu kita harus cepat gitu loh. Bukan orang yang boleh ngeluh-ngeluh gitu, enggak. Bukan kayak apa sih, kayak kalau di sini ada pecinta alam gitu kan. Ya kita mirip-mirip pecinta alam kalau lagi di alam tuh kayak bener-bener versi model nyeker, bener-bener ya. Kalau misalnya model ngeluh panas, pasti kena panas gitu, kayak aku di paskib aja panas, ya pasti kena panas dong. Cuman kalau model tuh proteksinya habis photoshoot harus dipayungin gitu, karena proteksinya di muka. Cuman kalau misalnya tahan panas ya harus tahan panas gitu. Ya duka-dukanya kayak gitu. Jadi kadang orang tuh ngeliat enaknya aja gitu loh, tapi nggak enaknya kan tidak terlihat di permukaan. Padahal mah harus tahan banting ya kayak. Tahan banting ya udah pegel-pegel juga tetap lanjut aja. Nah, kebetulan banget nih Kak, kemarin tuh kita udah ngebuka open question di Instagram. Iya. Nah, ini tuh untuk segmen apa kata netizen. Nah, jadi kita udah nanya gimana sih pendapat para netizen tentang fashion model hijab dan juga content creator. Nah, setelah kita rangkum nih Kak, kalau menurut mereka itu model berhijab ex content creator itu adalah orang yang kreatif, terus juga stylish, good looking, dan juga lebih tinggi. Nah, kalau tanggapan kakak atas opini-opini tadi itu gimana tuh Kak? Kalau tinggi ya, ada yang tingginya di bawah aku kok, dan dia bisa. Tapi kelebihan dia adalah dia kreatif. Kalau model emang overall dia harus tinggi, punya postur yang, pokoknya posturnya kalau secara kesehatan kayak aku nih, aku nggak ideal antara berat sama tinggi, tapi secara di foto tuh emang udah segitu. Nah, harus segitu, dan dicarinya emang selalu segitu terus. Jadi aku punya temen yang badannya sekecil-kecil aku juga gitu. Kalaupun ada yang tingginya di bawah aku, dia punya kelebihan, dia kreatif dan mukanya nongol di mana-mana sehingga brand itu mau pakai dia buat photoshoot. Jadi kalau tinggi ya memang tinggi, cuman ada juga yang tingginya di bawah aku gitu. Kalau misalnya kreatif, ya benar, kita emang harus kreatif karena aku bilang tadi ini bukan pekerjaan tetap, jadi kita harus ada punya sampingan nih, content creator atau bikin usaha sendiri kayak bikin brand baju gitu, itu kan masuk ke kreatif juga. Terus apa lagi tadi katanya? Sama stylish dan good looking. Iya. Kalau good looking semua ada porsinya masing-masing. Model-model sekarang tuh yang dicari tuh nggak harus good looking kok, malah ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya dark, dan itu dicari untuk model-model beauty gitu tuh. Ya malah yang aku lihat sekarang yang dicari tuh mukanya unik-unik, mungkin ya yang rahangnya tuh lebar, pokoknya punya karakter gitu loh. Dan itu tuh nggak harus cantik tapi unik, dia tuh harus unik gitu. Walaupun biasanya model emang cuman dipukul rata cakep, cuman ternyata tuh yang aku pelajari, oh mereka tuh cari yang unik, bukan unik di muka aja tapi di personality-nya juga harus unik, karena behavior itu emang di mana-mana tuh emang nomor satu. Sekalinya behavior jelek, orang tuh kayak nggak mau nemenin atau nggak ada yang nggak mau kerja sama lagi gitu. Itu kalau good looking. Terus apa lagi tadi? Sama stylish. Kalau fashion model lama-lama nantinya dia menjadi stylish sendiri karena ngikutin. Oh iya, kalau branding aku kan awalnya juga dulu ya nggak ada yang pernah datang ke kampus sih dulu aku pakai celana apa tuh dulu bahasanya tribal, tahu tribal? Aku pakai celana gitu ke kampus, pakai sendal, cuma pakai manset, maksudnya pakai baju hitam, terus pakai kerudung yang nggak dipenitiin. Semales itu, bener-bener itu kayaknya style acak-acakanku. Cuman dulu stylenya tuh aku bukan, kalau sekarang orang pada bilang, Khalifa suka deh stylenya elegan gitu. Dulu nggak sama sekali. Dulu aku pakai baju warnanya koneng, kuning gitu, kuning ngejreng banget, dan orang tuh
hampir satu fakultas ini kayak wah Alifa, tapi kayak gue nggak tahu deh itu waktu itu jadi badut apa enggak tuh, kayak lucu banget gitu, baju itu nabrak-nabrak gitu karena aku belum tahu style aku kayak gimana. Tapi semenjak TikTok itu terus aku kayak oh aku tahu ternyata style aku tuh begini ya, oh orang tuh suka karena begini, nanti ujungnya berubah sendiri. Dan aku akhirnya awalnya ngeraba-geraba sampai aku tahu nih style aku begini. Jadi kalau misalnya ini bukan style aku nggak mau. Style aku tuh yang kayak gini, yang simple-simple aja, warnanya yang kalem-kalem aja gitu. Udah nggak ada lagi warna mencolok. Tapi itu kan menurut aku itu tuh proses pencarian apa ya, jati diri ya, jati diri, proses pencarian jati diri, bukan apa ya, apa yang aku suka sebenarnya. Udah ternyata aku ketemunya yang kayak gitu, dan itu prosesnya panjang, dapat masukan dari sini, dapat masukan dari sini, ngaca-ngaca dulu ini sebenarnya cocok nggak sih buat gue gitu. Ya udah, terus habis itu ketemu lah yang seperti ini, dan akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu, berkembangnya tren mode di Indonesia gitu. Jadi harus siap untuk berubah juga. Jadi harus menyesuaikan ya, Kak? Menyesuaikan. Oke deh, wah udah gak kerasa banget ya. Kita udah bincang-bincang seru banget sama Kak Alifa. Tapi sayangnya nih Kak, kita udah berada di ujung acara yang tandanya acara ini harus berakhir. Bentar juga ya. Iya. Sebenarnya lagi seru-serunya. Iya, seru banget ya. Sharing ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita tuh udah banyak banget nih dapet pelajaran dari Kak Alifa. Kayak misalnya gimana sih ngeset prioritas kita, gimana caranya ngatur waktu, gimana caranya nyari jati diri Iya, gitu betul. kan. Nah, mungkin ya teman-teman yang ada di rumah penasaran dengan media sosialnya Kak Alifa. Bisa dong Kak Alifa spill nih ke sobat kreatif yang ada di rumah, gimana tuh Kak? Ih malu, sumpah aku nggak pernah. Dulu kalau jadi mahasiswa nggak pernah tuh kayak follow IG gue gitu, nggak pernah. Bisa dilihat di Instagramnya @alifa_adelia, kayak di tengah A-nya 2 gitu, nggak pakai underscore, nggak pakai apapun. Alifa Adelia, nggak pakai H juga. Kalau TikToknya di Alifa_Kevin, itu masih berdua. mas pacarnya. Ya dilihat ya, semoga suka sama konten-konten aku berdua, semoga bisa menghibur dan jadi inspirasi. Nah bener, jangan lupa untuk diikutin keseruan-keseruan yang ada di media sosialnya Kak Alifa. Dan juga nih Sobat Kreatif, jangan lupa untuk follow sosial media 5TV. Ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok juga. Jangan lupa ya Sobat Kreatif. Dan terakhir nih aku pengen ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Alifa atas ketersediaannya untuk hadir di Five Talk hari ini. Aku yang makasih Fazri dan Fanny udah ngundang aku di sini. Aku senang, aku baru pertama kali loh. Semoga sukses terus ya Kak karirnya. Amin, sukses juga buat kalian berdua. Amin ya Allah. Dan aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang ada di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, oke. Kalau gitu sampai jumpa lagi di Five Talk. Enjoy the thread, Enjoy the talk. Dadah.